Nah, itu untuk kolom. Bagaimana untuk mengecek kapasitas penampangnya, amankah atau tidak, boroskah atau tidak. Kemudian bagaimana cara mengubahnya supaya lebih optimal, dan apa perbedaan antara to be design dan to be check. Sekarang kita beralih ke balok. Di balok sebelumnya itu kita tahu bahwa yang paling besar momennya itu ada di lantai 2 ya, di lantai 2 yang paling besar momennya. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan momen di balok 14 ini sebagai dasar untuk penulangan kita. Jadi kita gunakan momen yang paling besar, nanti kita samakan saja tulangannya untuk ke semua balok supaya gedung kita itu lebih aman. Berbeda dengan kolom, kalau di balok ini tidak bisa kita cek karena sub nanti sendiri yang akan mengeluarkan nilai besaran tulangan. Jadi untuk balok itu tulangannya 293, 145, 72, 302, 293, 145. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa momen terbesar di balok itu ada di lantai 2 ya, di balok pada lantai 2, balok ke-14 ini. Jadi kita gunakan momen di balok ini saja untuk mendesain tulangan karena ini yang terbesar. Kemudian nanti desain tulangannya ini akan kita terapkan ke semua balok supaya bangunan kita ini lebih aman. Dan kalau dilihat 14 ini kan 72. Nah, ini 71 yang di 13. Berarti sudah betul bahwa di balok 14 ini momennya paling besar. Oke. Nah, untuk penulangan di balok ini akan saya jelaskan di Excel, jadi kita pindah ke Excel. Cukup diingat angkanya ini 293, 72, 293, 145, 302, 145. Kita pindahkan ya ke Excel. Ini saya sudah pindahkan ke Excel. Ini 293, angkanya sama ya seperti di SAP, 293, 72, 293, 145, 302, 145. Sama ya. Nah, kenapa saya kalikan 10 di sini? Perlu kita ketahui kalau di desain kita itu yang kita masukkan bebannya tadi itu hanya beban linear. Sementara kalau di dunia nyata itu kita perlu juga beban dinamis alias beban gempa. Nah, beban dinamis inilah yang sangat berpengaruh dalam menentukan banyaknya tulangan yang digunakan. Jadi saya kalikan 10 supaya lebih mirip dengan realistisnya ya. Walaupun nantinya kita juga harus mempertimbangkan beban dinamis. Kita pakai diameter tulangan 22 mm. Kemudian dari diameter tulangan 22 ini, luas tulangannya yaitu 380,1327 mm. Berbeda dengan kolom yang tulangannya itu hanya 1 alias dari bawah sampai dengan atas itu sama semua. Nah, di kolom berdasarkan bentuk momennya itu seperti ini, seperti gunung dan lembah, maka ada perbedaan dalam hal penulangan. Jadi ada 3 angka yang berbeda yang menunjukkan masing-masing luasan atau diameter daripada tulangan yang dipakai. Nah, kalau kita lihat diagramnya, bentuk yang merah ini menandakan kalau batang ini tertekan. Kemudian bentuk yang seperti lembah ini menandakan kalau batang itu tertarik. Secara sifat, beton itu tidak bisa memikul gaya tarik. Dia lemah terhadap tarik, namun kuat terhadap tekan. Jadi kita gunakan tulangan untuk membantu beton dalam memikul gaya tarik. Jadi seperti itu. Kemudian angka-angka di sini misalnya kita bagi. Bagian di sini tuh kita sebut tumpuan atas, nilainya 2930. Kemudian bagian bawah ini misalnya tumpuan bawah. Kemudian di bagian tengah ini kita sebut lapangan. 720 ini adalah lapangan atas dan 3020 ini adalah lapangan bawah. Nah, yang ditunjukkan oleh SAP itu adalah luas tulangannya. Jadi kita cari tulangan yang ingin digunakan beserta jumlahnya. Caranya itu sama seperti pada umumnya. Misalnya saya gunakan tulangan 22. Luasnya kan tulangan 22 itu 380. Jadi 380 ini kita bagi dengan luasan ini. Jadi 2930 kita bagi dengan 380 hasilnya 7,7. Begitu juga seterusnya. Nah, sehingga nilainya adalah 7,7. Nah, 7,7 ini kita bulatkan ke atas, jadinya 8D22. Jadi tulangan yang dipakai adalah tulangan diameter 22 berjumlah 8 buah.
untuk tumpuan atas. Begitu juga untuk tumpuan bawah, jumlahnya adalah 4D22 setelah kita bulatkan. Nah, lapangan bawah kalau kita bulatkan jadi 8. Tapi kenapa ini nilainya cuma 1,9 tapi yang dipakai di sini 4D22? Kenapa hal tersebut terjadi? Ini tujuannya untuk memudahkan pengerjaan. Kalau jumlah tulangan yang dipakai itu terlalu bervariasi, takutnya itu menyulitkan tukang dalam memasang. Dan yang dikhawatirkan jangan sampai terbolak-balik. Jadi kita minimalisir mungkin keberagaman yang ada. Oke. Dan sebenarnya sih nggak masalah kalau kita pasang semua di sini 8D22 supaya lebih aman. Tapi kembali lagi, hal itu terlalu boros. Jadi kita cari yang optimal, artinya aman dan ekonomis. Jadi seperti itu ya. Di tumpuan atas dipasang 8D22, tulangan diameter 22 mili, jumlahnya 8, bagian bawah 4, bagian atas 4, bagian sini juga 4, 8, 8. Jadi seperti zigzag ya, dan seperti grafiknya juga yang zigzag nih. Sini tinggi, kemudian ke bawah di sini tinggi, kemudian di sini juga tinggi. Oke, itulah cara mendesain tulangan untuk balok. Berarti desain penulangan untuk kolom dan juga untuk balok sudah selesai. Dari saya cukup sekian, semoga bisa dipahami. Terima kasih.